Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Aku kelas 11 MIPA, khususnya MIPA 7 SMA 6 di Jakarta. Kita ketemu lagi pada proses pembelajaran jarak jauh, di mana kali ini kita akan masuki pada gelombang cahaya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa lebih dulu agar semua berjalan lancar dan kita dalam keadaan sehat semuanya. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, kita masuk pada gelombang cahaya. Gelombang cahaya di sini sifatnya pada optika fisis, jadi fisik cahaya, bukan pada geometriknya atau perhitungan-perhitungan. Jadi kita tidak belajar pada pemantulan, pembiasan bukan. Kaitannya dengan melihat pola yang terjadi pada gelombang cahaya. Jadi kita bisa melihat warna cahaya yang ada, seperti itu. Jadi ada merah sampai ungu, itu panjang gelombangnya makin kecil, tapi frekuensinya makin besar. Jadi frekuensi terkecil merah, frekuensi terbesar ungu, panjang gelombang terbesar merah, panjang gelombang terkecil adalah ungu. Dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Baik, untuk yang pertama tentang interferensi dan difraksi cahaya. Baik, untuk interferensi atau paduan dua gelombang cahaya koheren, frekuensi dalam amplitude sama akan diperoleh ini. Interferensi maksimum atau pola terang atau interferensi saling menguatkan bila selisih jarak optik atau jarak tempuh gelombang cahaya yang berinterferensi itu kelipatan lambda atau delta X adalah n lambda. Jadi dua gelombang cahaya dari dua sumber itu ketemu di satu titik pada layar. Jadi kalau selisih jarak tempuhnya itu kelihatan lambda, berarti atau kelihatan bulat lambda, berarti di sana terjadi pola yang terang atau interferensi maksimum atau interferensi saling menguatkan. Tapi seandainya selisih jarak dari jarak tempuh kedua gelombang tadi selisihnya kelipatan setengah lambda, itu maka di layar terjadi pola minimum atau interferensi saling melemahkan. Tadi yang kita lihat adalah pola gelap. Sehingga delta X-nya kalau kelipatan setengah lambda adalah 2n-1 kali setengah lambda. Nah, ini yang dimaksud pola terang gelap. Kalau ini dua sumber, di sini ada dua sumber. Kalau sini jarak tempuhnya ke sana, itu terjadi warna gelap, berarti kelipatan setengah lambda. Tapi kalau sana pola terang, berarti kelipatan bulat lambda. Selisih jarak tempuh dari dua sumber ini ke layar. Gitu. Ini kalau diukur. Jadi itu maksudnya. Kalian bisa melihat ini sumbernya bisa geser-geser, ini makin dekat maka polanya akan makin lebar. Tapi semakin ini jauh kedua sumbernya itu maka polanya makin renggang dan makin kecil. Itu. Baik, kita lanjutkan. Bram-Franklin dan Branjong. Nah, pada kedua percobaan ini proses jalan sinar yang berbeda sama. Cuma yang berbeda, Bram-Franklin dan Branjong adalah cara memunculkan kedua sumber itu saja. Tapi pola jalannya sinar akan sama seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini hanya kita ambil dari segitiga yang ini adalah sumber pertama S1, ini sumber kedua S2, jaraknya D. Nah, di sini ada layar, berjarak dari sumber ini L, gitu. Kemudian ada TO tengah-tengah antara S1 dan S2. Kemudian kita tarik garis lurus di TA, ini pada layar. Nah, kalau S1 sampai A, S2 sampai A, sinar ini berinterferensi atau ketemu di TA, berarti nanti akan diketahui bahwa jarak tempuh S1A dengan S2A pasti sama. Berarti kalau sama, selisih jaraknya pasti 0, kan begitu. Nah, interferensi berikutnya kalau S1 ketemu di layar di B dengan S2 di B sana jatuhnya, maka selisih jaraknya adalah S2 min S1. S1 S2B min S1B. Itu seringnya delta X. Nah, delta X kita gambar ini bentuk segitiga, delta X di sini ada S1, di sana S2, ini jaraknya D. Maka kan kita bentuk segitiga ini sudutnya theta. Delta X ini D, ini theta. Kalau delta X per D berarti nanti sama dengan sin theta begitu. Itu. Tapi bisa juga kalau ini garis lurus ke sana, bisa saja ini dianggap tangan theta ini nanti apa? Sudutnya lah tetanya di sini sehingga nanti ada P per L ke sana nanti begitu. Baik, kita lanjutkan. Saat kedua sinar dari S1 dan S2 berinterferensi di A, maka selisih optik S1A dan S2A sama besar. Berarti selisih jarak optik keduanya 0.
atau kelipatan lambda, sehingga di A terjadi pola terang yang disebut dengan terang pusat. Saat kedua sinar berinteraksi di B, masa jarak optiknya delta X. Delta X sama D sin theta bisa sama dengan D sin theta, atau karena L-nya jauh lebih besar dibanding D, akibatnya nilai sin theta sama dengan theta atau sama dengan P per L. Tuh. Nah, ini saat di A, jaraknya S1A, S2A, ini tadi A, ini jaraknya sama, maka selisihnya 0. Berarti terjadi terang pusat. Nah, kalau terjadi di B, kalau selisih jaraknya ini ke sana, itu selisih jaraknya adalah lambda, berarti nanti terjadi pola terang. Tapi kalau selisih jaraknya setengah, berarti terjadi pola gelap. Di B diperoleh pola apa? Pola terang bila terpenuhi seperti ini. Delta X sama dengan D sin theta sama dengan dP per L, ini sama-sama delta X atau selisih jarak optik, ini selisih jarak optik, kelipatan bulat lambda itu pasti polanya terang. Tapi pola gelap seandainya bagaimana? Bila delta X atau selisih jarak optiknya atau D sin theta atau dP per L sama dengan 2N min 1 kali setengah lambda. Di mana D jarak kedua celah kedua sumber, L jarak layar ke sumber, jarak pola interferensi dari terang pusat, theta sudut pelantaran atau penyimpangan, kemudian N adalah pola interferensi order ke N sama dengan 0, 1, 2, 3. 0 adalah terang pusat. 1 pola ke 1, 2 pola ke 2. Jadi kalau N-nya 0 berarti di situ adalah pusatnya, di pusatnya. Terang difraksi pada kisi. Kisi merupakan celah yang banyak dan sejajar. Jarak antara dua celah disebut dengan kontak kisi atau D. Nah, besarnya D sama dengan seperti K itu banyak garis atau garis persatuan panjang. Jadi kalau kisi itu banyak sekali celah yang berjajar. Kalau kita masuk di lab fisika itu di sana ada kisi. Kisi itu juga punya 3 jendela, yang paling lebar kisinya, paling lebar celahnya itu adalah satu jendela itu bahwa 1 milimeter digores menjadi 300 goresan atau 300 celah. Yang paling kecil itu bahwa 1 milimeter digores menjadi 3000 celah. Itu kan bisa tidak usah membayangkan bagaimana pembuatannya. Yang jelas itu 1 mili digores atau diubah menjadi kisi sebanyak 300, itu paling lebar. Nah, sehingga pola difraksinya bisa kita lihat ini terang pusatnya sebagai lilinnya, kemudian ada gelap kanan kiri, gelap 1, kemudian kanan kirinya lagi terang 1, kemudian gelap 2, kemudian terang 2, gelap 3, dan terang 3, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud polanya, pola order ke. Kalau ini N-nya 0 kan gitu. Nah, proses jalan sinar pada kisi seperti ini. Ini adalah celah, ini sumber 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian berinterferensi di A, bisa di B bawah, bisa B yang atas sana. Ini jaraknya L juga. Ini pola difraksinya di layar yang tertangkap. Nah, kemudian kita analisis. Kalau saat hasil difraksinya berinterferensi di A, berarti jarak antara sumber 1 dengan sumber yang paling tepi sana, kedua dengan 3 itu berinterferensi di sini, terjadi pola terang. Maka disebut terang pusat. Gitu. Nah, kalau dia berinterferensi di titik A, maka secara optimal 0, maka di A terjadi pola terang di terang pusat. Tadi sudah saya jelaskan begitu. Nah, saat interferensi di B bagaimana? Di B diperoleh pola terang bila D sin theta atau dP per L sama N lambda. Jadi seperti bagian A tadi, interferensi perduaan Fresnel dan Young. Kemudian pola gelap bila bagaimana? Bila delta X D sin theta dP per L kan kelipatan setengah lambda. Ini selisih jarak optik antara dua sumber. Intinya seperti itu. Ini untuk kisi. Jadi bedanya hanya menentukan D-nya, tidak bisa langsung dihitung, tapi harus dihitung dulu melalui seperka tadi. Berikutnya adalah difraksi pada celah tunggal. Nah, celah tunggal itu terlihat seperti ini. Dalam celah itu partikel udara akan berfungsi sebagai sumber cahaya terdifraksi. Ini sebagai sumber cahaya terdifraksi. Kemudian dia bertemu di layar, interferensi seperti ini. Inilah 1 dengan 2, 3 dengan 4. Itu
Berinterferensi di titik A masih jarak optiknya 0. Maka terjadi pola terang kan begitu. Maka jadi terang, dia terjadi pola terang disebut terang pusat. Seperti itu. Kemudian di terjadi pola terang tadi, jadi jarak optiknya sinar 2 atau sinar 3 dengan 4 merupakan kelipatan lambda kan begitu. Tapi pola di B ini hasil interpretasi oleh sinar-sinar kelima yang berada di tengah-tengah dengan sinar 1, 2, 3 atau dengan sinar keempat begitu. Jadi sinar partikel kelima tadi sebagai sumber cahaya itu mengacaukan pola interferensi yang timbul dari hasil difraksi yang di layar itu dikacaukan oleh sinar kelima sehingga hasilnya adalah kalau tadi kelipatan lambda maka sekarang selisihnya jarak optik sinar 1 dengan 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 5 dengan 4 itu menjadi kelipatan setengah lambda karena 5 itu di tengah-tengah. Maka di B terjadi pola terang itu kalau kelipatan setengah lambda, akibatnya seperti itu. Yang harusnya kelipatan lambda karena dikacau oleh sinar kelima ini, maka justru di B pola terang kalau kelipatan setengah lambda. Jadi berbalikan dengan bagian A dan B tadi. Jadi ini ada kebalikannya. Sehingga untuk celah tunggal pola terang bila apa kelipatan setengah lambda seperti ini. Pola gelap bila kelipatan bulat lambda. Jadi ini berkebalikan dengan rumus di interferensi dua sumber atau dua celah dan difraksi kisi seperti tadi. Itu yang perlu dipahami untuk celah tunggal. Rumusnya di sini ada berkebalikan dengan di difraksi kisi dan interferensi dua sumber atau dua celah atau Fresnel atau percobaan Young. Berikutnya adalah interferensi pada lapisan tipis. Ini lapisan tipis. Kalian pernah bermain dengan lapisan tipis sabun atau melihat gelembung sabun malah terjadi pola-pola warna seperti ini. Ada pola warna dan gelap berselang-seling. Nah, itu hasil interferensinya. Nah, itu sebenarnya prosesnya seperti ini. Bisa kita lihat itu adalah dari percobaan interferensi cincin Newton. Seperti ini. Ini adalah lensa cembung datar, ini kaca pelan paralel. Kalau ada sinar datang, maka oleh bagian di sini dibiaskan, kemudian di dinding di sini akan dipantulkan ke sana, tapi tetap ada yang dibiaskan. Kemudian mengenai kaca pelan-pelan akan dipantulkan, terjadi pembalikan fase di sini. Pembalikan fase berarti, dan pembalikan fasenya adalah setengah. Berarti nanti menjadi berbeda setengah lambda. Akibatnya apa? Seperti ini. Sini jarak optiknya delta X sama dengan 2D, yaitu sama dengan R kuadrat per R. Itu sudah dianalisis menjadi R kuadrat per R. Itu sama dengan delta X atau dengan 2D-nya. Sehingga pola cincin yang diperoleh pada pola cincin Newton ini pola terang bila 2D atau R kuadrat per R sama dengan kelipatan setengah lambda. Karena di sini ada pembalikan fase tadi yang harusnya normalnya kelipatan lambda menjadi kelipatan setengah lambda kalau pola terang. Dan pola gelap yang harusnya kelipatan setengah lambda justru menjadi kelipatan bulat lambda. Itu kalau terjadi cincin gelap. Itu hasil dari interferensi cincin Newton. Kenapa? Karena di sini ada pembalikan fase setengah. Berikutnya, interferensi pada selaput tipis. Dan interferensi pada selaput tipis itu hasil perhitungan seperti ini. Ada sinar datang di permukaan selaput bagian atas dipantulkan ke sana, kemudian ada yang dibiaskan, kemudian dipantulkan lagi, tapi di sini ada pembalikan fase. Kemudian ditangkap lensa mata, ini sudut ke sana, maka kemudian yang terjadi pola yang dilihat adalah secara optiknya itu menjadi delta X 2 nm d cos R, indeks bias mediumnya atau. Nah, karena pembalikan fase maka pola terang kalau kelipatan bulat kelipatan setengah lambda, berarti delta X sama dengan delta nm d cos R sama dengan 2n min 1 kali setengah lambda atau kelipatan setengah lambda. Dan pola gelap bila kelipatan bulat lambda. Nm adalah indeks bias medium di sini, di tebal lapisan ini, D-nya, R adalah besar sudut ini, sudut biasnya di sini. Berikutnya polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah penyerapan sebagian arah getar.
Ingat cahaya gelombang transversal, dia punya gelombang elektromagnetik, dia punya arah getaran vertikal dan arah getaran horizontal. Nah, kita lihat ini adalah suatu benda yang disebut dengan polaroid. Ini ternyata saat ini diputar, ternyata sinarnya kadang-kadang tertahan. Tapi saat ini posisinya berubah, tidak tegak lurus, maka sinarnya akan sampai sana. Tapi begitu ini vertikal, di sini akan gelap. Nah, itu karena apa? Ini benda ini mau menyerap arah getar gelombang cahaya. Jadi diserang sebagian arah getar gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik itu disebut dengan polarisasi. Dan itu yang terjadi kalau gelombang transversal. Jadi sambungannya itulah pintu. Jadi kalau pintu itu kan punya arah begini. Karena getaran gelombang ada yang vertikal ada yang horizontal, maka saat posisi pintu seperti ini yang bisa lewat yang vertikal saja. Tapi begitu ini diputar, maka yang vertikal bisa lewat, gitu. Yang bisa lewat yang horizontal. Nah, cara terpolarisasi dapat diperoleh dengan pertama adalah polarisasi oleh polaroid. Nah, kalau oleh polaroid bagaimana? Ini kita bisa lihat, ini cahaya alaminya, punya getaran vertikal dan horizontal, kemudian yang sudah terpolarisasi seperti ini. Sehingga intensitasnya itu kan awalnya I0 berubah menjadi I sudah terserap, gitu. Jadi polaroid adalah suatu zat atau benda yang mampu menyerap sebagian arah getar gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Sehingga sudah lewat ini dari I0 menjadi I di sini, kemudian menjadi I aksen. Kalau ini mampu menyerap sebagian, maka nanti I-nya akan setengahnya begitu. Sehingga yang diperoleh adalah sebenarnya cahaya setelah melihat polaroid adalah seperti ini. I sama dengan setengah I0. Sehingga I aksen sama I cos kuadrat alfa. Nah, I aksen ini sama dengan setengah I0 cos kuadrat alfa karena I adalah setengah I0. Ini rumusnya. Kemudian polarisasi karena pemutaran bidang polarisasi. Bila antara polarisator dengan analisator diberi larutan optik aktif, maka besar sudut putar bidang polarisasi oleh larut. Bisa dihitung. Ini adalah polarisator, kemudian itu larutan optik aktif, kemudian analisatornya. Nah, kalau kemudian ini larutan diputar, ternyata cahaya itu kadang tidak bisa lewat sana. Berarti ini bisa memutar bidang polarisasi yang diputar polarisator sana. Sehingga besar tetanya sama dengan C kali L kali alfa. Di mana theta sudut putar bidang polarisasi, alfa sudut putar larutan, L panjang larutan, C konsentrasi larutan. Ini larutan disebut larutan optik aktif. Kalau itu nulisnya kadar gula dalam darah berarti glukosa larutannya. Berikutnya adalah polarisasi karena pemantulan. Ini pemantulan sempurna. Berarti saat pemantulan sempurna itu saat ini sudut datang polarisasi itu berarti di sini sudutnya adalah 90 derajat. Gitu. Ya kan berlaku, ini sinar terpolarisasi, sebagian biasanya sinar terpolarisasi sempurna, yang hasil pemantulan sempurna ini. Ini bisa dihitung bahwa menurut hukum Brewster, bahwa sinar terpolarisasi sempurna bila terpenuhi tangan IP sama dengan N2 per N1, di mana N2 adalah indeks bias medium 2, N1 indeks bias medium 1, atau dari datangnya sinar N2 yang didatangi sinar atau cahaya. Berikut polarisasi karena pembiasan kembar. Pembiasan kembar berarti ini ada dibiaskan ada dua pembiasan. Ini adalah sinar terpolarisasi sebagian, ini terpolarisasi linear atau pada satu arah. Jadi ini sinar biasa, ini sinar bias terpolarisasi. Sinar biasa mengikuti aturan pembiasan. Itu. Bukan sebagai sinar biasa untuk hukum Cornelius, sebagai sinar bias terpolarisasi itu yang sudah diserap arah getarnya. Ini dengan bagaimana kita bisa memperoleh sinar-sinar yang terpolarisasi. Berikutnya adalah kita lanjutkan tentang daya urai lensa. Bahwa kemampuan alat optik termasuk mata kita untuk memisahkan dua
benda yang berdekatan memenuhi kriteria reliks. Dua-dua benda titik tepat akan dapat dipisahkan jika pusat dari pola difraksi benda titik pertama berimbit dengan minimum pertama dari difraksi benda kedua. Jadi mata kita bisa melihat dua buah lampu itu saat dia masih bisa terpisah, itu berarti itulah daya urai lensa kita. Karena kadang-kadang sudah jaraknya berubah, itu yang kita lihat dua sumber tadi berubah menjadi satu sumber. Nah, itu harus memenuhi kriteria reliks seperti ini, bahwa akan dapat terlihat terpisah kalau ini pola titik pertama berimbit dengan minimum pertama dari difraksi benda kedua, begitu. Nah, sudut refleksi minimumnya adalah delta M dengan 1,22 kali lambda per D. Sehingga daya urai lensa diperoleh dm per L sama dengan 1,22 lambda per D. dm adalah daya urai lensa, L adalah jaraknya, lambda panjang gelombang, D adalah diameter lensa. Nah, ini ada beberapa soal seperti ini. Silakan difahami, kemudian dicoba. Nanti saya berikan lampirannya untuk pengerjaannya. Nah, demikian anak-anakku untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya cukupkan sekian. Semoga tetap sehat kita semua. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.